One, two, three, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast Kata Citra. Halo everyone, welcome to my podcast. Buat kalian yang baru aja dengerin podcast aku atau baru klik podcast aku, selamat datang, selamat mendengarkan, selamat menikmati podcast aku dan semoga kalian suka. Dan jangan lupa kalau kalian udah suka nih sama podcast aku, kalian juga boleh klik tombol subscribe di bawah ya teman-teman, biar kalian selalu bisa update tentang apa aja yang aku share. Dan kalian juga bisa klik tombol like, serta kalian juga bisa share podcast aku. Kalian juga bisa komen di bawah kalau kalian mungkin mau nambah-nambahin cerita, kalian mau aku ngebahas apa, bisa sok langsung klik tombol komen di bawah ya teman-teman. Dan kali ini selamat datang di podcast aku bakal bawain sebuah cerita ya teman-teman. Biasanya kalau hari Sabtu aku selalu bawain teror buat kalian, yaitu tentang horor. Aku akan cerita tentang misteri-misteri atau mistis-mistisan gitu yang terjadi di sekitar aku dan menurut sudut pandang aku. Tapi kali ini aku nggak bawain tentang itu teman-teman. Sebenarnya tadi aku mau nyiapin materinya sih, aku udah dapat materinya, cuman aku berpikiran untuk membagi hal lain kepada kalian, yaitu tentang kasus yang lagi nge-up akhir-akhir ini. Sebenarnya kasusnya udah beberapa bulan yang lalu sih, cuman sekarang nge-up lagi. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena ada postingan terbaru jadi akhirnya nge-up lagi kasusnya. Dan semoga setelah kalian dengerin podcast aku ini, kalian bisa lebih uh, berpikiran positif dan kalian lebih sayang kepada orang-orang di samping kalian. Kalian juga jadi orang yang lebih aware dengan kondisi lingkungan di sekitar kalian gitu ya. Dan kasus yang mau aku bahas di hari ini adalah tentang kasus bullying yang terjadi di Korea sana gitu ya teman-teman. Emang kasus bullying ini bukan suatu hal yang bisa dianggap sebelah mata ya teman-teman. Ini kasus bullying ini cukup parah ya teman-teman, apalagi kalau terjadi di lingkungan kita sendiri gitu. Dan aku sebenarnya udah nggak begitu kaget dengan kasus-kasus seperti ini karena banyak banget kasus seperti ini tuh bermunculan di akhir tahun kemarin dan awal tahun. Sebenarnya kasus seperti ini udah banyak terjadi sih ya teman-teman, cuman uh, apa beritanya aja yang nggak begitu nge-up karena mungkin korbannya bukan orang-orang yang terkenal, hanya orang-orang biasa. Tapi di akhir tahun 2019 kemarin itu banyak banget idol-idol dari negeri gingseng sana yang sudah melakukan bunuh diri dan mengakhiri hidup mereka gitu ya. Dan akhirnya banyak sekali yang nge-up kasus tentang pembulian ini gitu ya. Dan sebenarnya kasus pembulian ini nggak cuma terjadi secara verbal ya atau secara kata-kata langsung kepada korbannya gitu, bisa juga dari netizen-netizen yang hanya cuma modal kuota sama jari doang gitu ya. Jadi mereka cuma ngeteks doang di akun Instagram atau akun Twitter, akun Facebook, sosial media yang lainnya, mereka cuma menjelek-jelekan. Dan dengan ketikan itu bisa membuat nyawa orang melayang, dan itu menurut aku salah satu horor juga sih ya teman-teman. Jadi ini termasuk dalam salah satu teror. Karena apa? Karena manusia itu sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada hantu gitu ya. Jadi di sini manusia bisa merenggut nyawa orang tanpa mereka sadari gitu ya. Dan orang yang membuli ini ya teman-teman, kebanyakan nggak pernah sadar sih ya dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu ngerasa kalau mereka nggak ngebully, tapi sebenarnya dia itu ngebully. Dan orang yang dibully seumur hidup akan ingat dengan semua kelakuan orang yang membulinya. Dan ini true on story gitu ya. Dan ini kasusnya menimpa salah satu member girl group AOA, Ace of Angel gitu ya, di Korea sana. Jadi di Korea sana, buat kalian yang nggak begitu familiar tentang Korea, aku bakal jelasin sedikit. Di Korea sana itu kan ada kayak penyanyi, solois gitu ya, mau cowok mau cewek. Terus ada boy band. Boy band itu beranggotakan semuanya laki-laki. Kalau girl band itu anggotanya semua cewek-cewek gitu ya. Dan ini salah satu girl band seperti SNSD. Mungkin kalian tahu Girls' Generation gitu ya. Itu kalian pasti tahu karena sering banyak muncul di mana-mana. Buat kalian juga yang bukan penggemar Korea pasti familiar dengan nama SNSD gitu ya. Ini sama seperti SNSD tapi dengan orang yang berbeda gitu ya. Nama grupnya AOA, Ace of Angel gitu, singkatannya AOA. Korban ini bernama Kwon Min Ah.
Jadi kita sering nyebut dia dengan nama Mina gitu ya. Mina ini orangnya cantik sih teman-teman. Dia orangnya juga nggak neko-neko. Aku suka juga dengan semua lagu-lagunya EOE. Lagu-lagunya easy listening di telinga dan bisa buat kita joget juga. Kalau lagunya yang sedih juga bisa bikin kita sedih juga gitu ya. Jadi eh totally grup mereka itu nggak ada yang bermasalah sih ya kalau di mata aku sebelum terjadi skandal bullying ini. Namun hal itu berubah saat Mina mengunggah salah satu gambar dengan background gelap di akun Instagram pribadinya gitu ya. Jadi background fotonya tuh hitam pekat, nggak ada apa-apanya gitu, dan captionnya tuh panjang banget dan semuanya tuh hangul ya. Jadi aku harus butuh translator untuk mentranslate-nya. Jadi aku cari di fanpage yang udah ada bahasa Indonesianya atau mungkin bahasa Inggrisnya. Jadi aku baca apa sih yang sebenarnya mau Mina ceritakan, dan ternyata dari unggahan tersebut Mina mengaku kalau dia sudah beberapa kali melakukan aksi untuk mengakhiri hidupnya atau sering kita sebut dengan bunuh diri. Jadi Mina di sini itu teman-teman mengaku kalau dirinya tuh berjuang melawan depresi yang selama bertahun-tahun ini dia alami. Jadi dia itu depresi selama dia berada di grupnya EOE itu tadi, dia merasakan depresi dan dia itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya supaya dia tidak depresi lagi gitu ya. Dan ternyata sebab akibat kenapa dia harus mengakhiri hidupnya dan kenapa dia depresi yang sangat berat, ternyata dia itu dibully oleh salah satu personel EOE. Jadi di dalam grup tersebut terjadi pembulian. Dan akibat pembulian itu, Mina merasa sangat terpojokan dan depresi, dan dia berusaha untuk tegar tapi dia tidak bisa, dan akhirnya dia berusaha untuk mengakhiri hidupnya begitu. Kalau dari dari feed Instagram yang Mina ceritakan. Jadi dari pengakuan dia yang ada di Instagram. Dan dari bullying itu, Mina mengaku dirinya itu mengonsumsi obat tidur yang menyebabkan ketergantungan dan kerap mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Jadi dia itu udah konsumsi obat tidur teman-teman. Jadi kalau orang udah sangat kecanduan dengan obat itu kan susah banget buat lepas gitu ya. Dan secara spesifik gitu ya, Mina itu mengaku bahwa bullying itu terjadi saat dia masih sebagai personelnya EOE gitu. Jadi di tahun berapa ya itu, kalau nggak salah 2018 atau tahun berapa ya itu, Mina itu memang dia keluar dari EOE sih teman-teman. Jadi setauku dia ini mantan anggotanya EOE saat dia menge-share tentang pembulian ini gitu ya. Jadi selama dia menjadi personelnya EOE gitu ya, dia ini mengalami sebuah pembulian, yaitu kekerasan secara verbal saat dia melakukan kesalahan oleh salah satu personel EOE. Jadi salah satu anggotanya itu membuli Mina dengan secara verbal saat Mina melakukan kesalahan. Mungkin at least for example tuh kayak Mina salah waktu nyanyi atau salah gerakan pas ngedance gitu. Jadi dia tuh dibully atau dihina-hina gitu secara verbal sama temannya yang satu grup. Dan Mina juga membuat pengakuan ke publik gitu ya tentang sosok siapa yang dia maksud. Jadi pada unggahan selanjutnya Mina ini mengungkap nama orang yang dia bicarakan pada Instagram di feed sebelumnya. Jadi di foto sebelumnya yang layar hitam tadi kan dia nggak nyebutin nama, dan pada akhirnya dia menyebutkan nama siapa orang yang membuli dia gitu ya. Dan di hari yang sama gitu ya, pada waktu yang sama tapi waktunya agak bedaan dikit gitu ya, Mina juga mengunggah foto pergelangan tangannya yang dipenuhi oleh bekas luka sayatan. Dan pada bagian caption, Mina mengaku bahwa luka sayatan itu terkait percobaan bunuh diri akibat bullying yang dia terima dan depresi yang sudah lama dia derita gitu ya. Jadi Mina ini ingin menegaskan ya bahwa dia ini memang benar-benar udah depresi gitu ya teman-teman. Dan di kolom captionnya dia itu yang ada foto dia luka sayatan itu tadi, dia menuliskan nama Jimin di sana di caption foto luka sayatan yang ada di pergelangan tangannya ini. Jadi
Jimin adalah salah satu nama member personel dari AOA, dan Jimin di sini itu juga bertindak sebagai leader dari AOA gitu ya teman-teman. Jadi selama ini yang membuli Mina itu adalah Jimin dari pengakuannya Mina. Dan unggahan itu mencuri perhatian publik dan akhirnya membuat FNC Entertainment, yaitu agensi yang menaungi AOA, meminta maaf atas skandal bullying yang menyangkut nama Jimin dan yang disebabkan juga oleh pengakuan Mina di Instagramnya gitu. Dan di sini menurut berita yang aku baca sih ya teman-teman, jadi di bulan Juli, di bulan Juli tanggal 5 kemarin, bulan Juli kemarin gitu ya. Ini si FNC Entertainment mengumumkan bahwa Jimin dia sudah berhenti atau dia vakum dari dunia entertainment. Jadi dia resmi keluar dari AOA, dan pihak agensi berjanji kepada publik bahwa kedepannya mereka akan lebih memperhatikan kondisi dan perilaku dari setiap artis asuhannya gitu ya. Jadi FNC mengeluarkan semacam pengumuman, declare gitu kalau si Jimin udah hangout dari AOA dan udah pensiun dari entertainment. Jadi Jimin udah nggak bakalan muncul lagi ke publik sebagai artis atau idol gitu ya. Jadi ini dilansir dari berita Sompi sih ya. Jadi agensi yang menaungi Mina saat ini yaitu Wuri Aktor, karena Mina kan udah berhenti jadi AOA, dia masuk agensi lain dan dia mau didebutkan sebagai aktris gitu ya teman-teman. Jadi dia memilih nama agensinya yaitu Wuri Aktor gitu ya. Jadi di situ si agensi baru Mina ini juga menerima laporan dari declare-nya si FNC Entertainment ini, dan dia mengaku si agensinya Mina yang baru itu mengaku terus memantau keadaan Mina secara teratur dan memastikan kalau Mina dalam kondisi stabil sebelum nanti pada akhirnya dia akan debut sebagai aktris gitu ya. Dan di sini aku pikir masalahnya udah selesai ya teman-teman, karena FNC juga aku lihat di beritanya dia menyuruh Jimin meminta maaf kepada Mina gitu ya. Dan aku sempat baca beberapa berita kalau ternyata member AOA dan juga beberapa seperti manajer atau orang yang ada di balik FNC itu mereka datang ke rumahnya Mina dan meminta maaf pada Mina, termasuk Jimin gitu ya. Dan setelah itu Mina mengupdate lagi perkembangan setelah permintaan maaf yang Jimin lakukan kepada Mina, dan ternyata di unggahan yang diunggah oleh Mina setelah acara permintaan maaf itu, Mina menyatakan kalau Jimin tidak benar-benar meminta maaf kepada dia. Secara langsung Mina mengatakan kalau Jimin itu tadi malah terlihat terkesan marah kepada Mina karena Mina mengungkap semua yang terjadi waktu Mina menjadi anggotanya AOA gitu ya. Kalau menurut aku sih teman-teman ya, Mina itu udah nahan lama banget gitu ya. Dia itu dibully, kalau aku baca berita dia itu dibully selama 11 tahun teman-teman. Semasa dia jadi trainee sampai dia debut bersama AOA, sampai dia hang out dari AOA, sampai dia keluar, dia udah out dari, kok hangout sih, dia out dari AOA gitu ya. Dia itu dibully terus sama si Jimin. Bahkan aku baca di ceritanya itu ya, saat ayahnya Mina mengalami koma dan sudah diambang kematian gitu ya, si Mina itu harus tetap latihan teman-teman, latihan dance bersama personil AOA yang lain. Dan bahkan Jimin menekankan kalau Mina itu terlalu cengeng. Gini aja kok dia itu cengeng, dia nggak bisa profesional terhadap karir dia yang sebagai idol. Dan menurut aku ini udah fix jahat sih ya, kan ini menyangkut tentang orang tua gitu ya. Ya kalau mungkin pacarnya yang sakit, nggak masalah, ini ayah kandungnya yang sakit. Dan akhirnya ayahnya Mina ini meninggal dunia, dan sejak saat itu Mina tambah down banget. Dan hal ini terjadi juga, dia membenci Jimin. Namun saat Jimin mengalami hal yang sama seperti Mina gitu ya, kan agensinya tadi waktu ayahnya Mina meninggal itu nggak ada kayak kompensasi, udah deh Mina libur dulu gitu ya, ayahnya meninggal berduka gitu, kamu di rumah dulu sama keluarga, itu nggak ada hal seperti itu. Tapi saat ayah Jimin meninggal, semua kegiatan EOE itu dibatalkan.
semua jadwal manggung dibatalkan dan mereka semua dalam masa berkabung. Kenapa waktu Mina tidak seperti itu? Kenapa pada Jimin seperti itu dilakukan oleh pihak FNC gitu ya. Jadi menurut aku FNC di sini juga turut andil dalam membuli Mina. Itu menurut perspektif aku gitu ya. Jadi di sini aku jelasin kalau agensi ini juga kurang perhatian gitu ya sama Mina. Ada aktrisnya yang keluarganya sudah meninggal gitu ya dalam masa berkabung gitu ya. Kenapa kok nggak artisnya tadi itu diliburkan dulu, atau mungkin jadwalnya yang lain tetaplah nggak apa-apa jalan, tapi yang Mina ini istirahat di rumah nemenin mamanya kek sama saudara-saudaranya. Kan di sini ceritanya meninggal dunia teman-teman, jadi bukan lagi kayak sakit gitu tapi udah bener-bener meninggal gitu ya. Dan akhirnya di sini aku melihat kalau ya salah satunya agensinya juga ikut andil sih dalam kasus ini gitu. Dan kemarin aku baca lagi beritanya kalau Mina berusaha melakukan bunuh diri lagi gitu ya. Jadi kemarin dia sempat mengunfollow semua anggota EOE setelah tragedi permohonan maaf dari Jimin dan kawan-kawan tadi. Dia men-unfollow semua anggota EOE dan itu menjadi perbincangan para fans-fansnya. Banyak yang mengira kalau Mina tidak bisa memaafkan Jimin. Hei kalian ya, yang bilang seperti itu. Kalau kalian sendiri di posisi Mina, kalian dibully selama 11 tahun. Apakah dengan sangat mudah kalian bisa memaafkan orang yang membuli kalian? Pasti jawabannya tidak dong ya. Kalian sudah sengsara selama 11 tahun tapi kalian begitu mudah memaafkan, berarti memang satu, mungkin hati kalian baik, atau dua, kalian cuma munafik yang pura-pura baik tapi ternyata enggak gitu ya. Dan di sini Mina memilih untuk mengubur semua kenangan bersama EOE, makanya dia men-unfollow semua membernya EOE karena dia ingin benar-benar bisa melupakan kejadian mengerikan yang sampai sekarang masih membuat dia susah tidur. Jadi kalau menurut aku pribadi, apa yang dilakukan Mina itu nggak salah ya. Dia berusaha untuk netralin dirinya sendiri, dia berusaha untuk berpikir jernih gitu ya. Siapapun yang ada di posisi orang yang pernah mengalami pembulian pasti akan tahu bagaimana perasaan Mina dan pasti akan mengerti kalau hal seperti itu tidak semudah membalikkan telapak tangan waktu kita memaafkan orang yang sudah bertahun-tahun membuli kita, bertahun-tahun menyerang kita secara verbal dan menjelek-jelekan kita. Itu bukan hal yang sangat mudah teman-teman gitu loh. Jadi buat kalian semua yang masih bilang kayak gitu aja lebay, nanti drama-drama lagi, nanti acting-acting lagi, nangis-nangis lagi, bunuh diri. Udah, kalau mau bunuh diri aja. Tuh mulut harus bener-bener diplester kali ya, dijahit tipis gitu ya. Kalian tuh jangan suka bilang seperti itu teman-teman. Mungkin kalian nggak suka sama Korea, oke, aku nggak menuntut kalian untuk suka gitu ya, tapi tolong jangan berkata seperti itu dan tolong jaga jari kalian gitu ya, karena kasus bullying itu sangat mengerikan teman-teman. Sekali kalian berucap seperti itu, yang namanya orang depresi, dia akan melakukan secara hal itu di luar kendali pikiran mereka, di luar rasional mereka. Jadi kalau kalian bilang udah bunuh diri aja, itu pasti mungkin mereka akan melakukan bunuh diri beneran gitu loh teman-teman. Jadi kayak depresi itu bukan kasus yang bisa dianggap remeh gitu ya. Depresi itu penyakit yang benar-benar sangat menakutkan, yang bisa merubah seseorang dan bisa merubah mood seseorang itu dan menjadikan dia itu benar-benar melakukan hal apa yang ada di pikirannya. Dan saat itu si Mina ini ingin mengakhiri hidupnya begitu teman-teman. Dan di sini aku juga nggak bisa 100% nyalahin Mina atau 100% percaya sama Mina, terus 100% aku nyalahin Jimin, 100% aku percaya sama Jimin. Aku nggak ada di pihak manapun, aku ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi aku di sini cuma pengamat dua belah pihak. Mungkin di salah satu sisi Jimin tadi merasa kalau dia tidak pernah membuli Mina. Orang yang membuli tidak pernah merasa dia membuli. Itu hal yang sering terjadi. Dan Mina sendiri mungkin dia berpikir kalau Jimin membiarkan dia, Jimin menghina dia. Mungkin maksud Jimin itu untuk menyemangati Mina. Kan siapa tahu, semua orang itu kan beda-beda ya pemikirannya teman-teman. Jadi sudut pandangnya itu kan berbeda setiap manusia. Jadi kita nggak bisa 100% menyalahkan siapapun di sini.
Dan aku juga sedikit agak kesel dengan anggota yang lainnya, personel AOA yang lainnya. Karena menurut aku di sini yang paling terlihat jahat adalah bukan orang yang membuli, tapi orang yang melihat orang dibully dan dia tidak melakukan apa-apa. Itu sangat jahat, teman-teman. Jadi dia secara sadar melihat temannya dibully, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia memilih acuh tak acuh dan dia memilih menutup mata dan tidak melihat apapun. Padahal dia tahu kalau temannya tadi sedang membutuhkan bantuannya. Temannya tadi sedang dalam keadaan terpojok, tapi dia tidak melakukan apapun. Dan di sini menurut aku teman-temannya juga sedikit ini ya, kurang perhatian juga sama Mina. Dan di sini aku juga berpikir dari perspektifnya teman-temannya yang satu personel di AOA. Mungkin satu, mereka melihat Jimin adalah orang yang berkuasa, dia leader dan salah satu orang yang diperhatikan di FNC. Jadi FNC sendiri itu memang memberi perhatian khusus kepada Jimin. Dan mungkin anggota yang lainnya seperti Yuna, Jaehyung, terus Solhyun, Chanmi itu mereka takut kalau mereka melakukan sesuatu hal untuk membela Mina gitu ya, itu mereka juga akan dibully seperti Mina gitu. Itu mungkin pikiran pertama, opsi pertama. Opsi kedua, mungkin mereka juga ya acuh tak acuh, ya biarin aja deh, itu urusan Mina sama Jimin, bukan urusan aku. Yang penting karir aku tetap jalan, yang penting aku tetap bisa nyanyi, yang penting aku tetap bergabung di grup ini. Nah, mungkin ada pikiran seperti itu. Dan pikirannya tuh banyak-banyak sekali teman-teman, opsinya tuh juga banyak-banyak sekali. Jadi kalian nggak harus nyalahin semua pihak gitu ya. Dan di sini karena kita nggak tahu apa yang terjadi di dalamnya, kita nggak boleh ngambil kesimpulan seenaknya saja gitu ya. Karena Mina ini udah hengkang ya. Selain Mina itu ada juga member-member yang hengkang duluan atau sudah keluar duluan dari AOA, yaitu salah satunya Yokyung, ada Choa juga. Jadi Choa ini juga dulu katanya memiliki sebuah penyakit depresi atau kecemasan gitu ya. Jadi dia memutuskan untuk berhenti dari grup AOA. Padahal menurut aku Choa ini suaranya bagus banget teman-teman. Jadi di tahun 2017 Choa ini keluar dari AOA gitu ya. Sedangkan Mina dia keluar pada tahun 2019. Dan pada saat keluarnya Mina itu ya kayak nggak terjadi apa-apa, ya nggak sedih, nggak apa, membernya keluar gitu, mereka tambah happy gitu ya. Dan di sini aku mulai kayak oh ya emang benar kalau mereka memang membuli si Mina gitu ya. Aku nggak tahu kenapa mereka harus membuli Mina, apa karena Mina cantik, apa karena Mina punya talent dan mereka ingin menutupi talent Mina gitu ya. Karena menurut aku waktu Mina main di Hospital Ship sama Hajiwon sama Minhyuk gitu ya, Minhyuknya si Blue, aku ngerasa kalau Mina punya bakat kok di dunia acting gitu ya. Dia bagus, dia mainkan karakternya itu bagus, walaupun dia bukan pemeran utama, tapi dia pemeran pembantu yang sering muncul di semua adegan gitu ya. Jadi menurut aku Mina ini layak kok diperjuangkan untuk jadi aktris gitu ya. Dan kenapa FNC tidak mengembangkan bakat Mina itu dan tambah mereka lebih fokus ke Solhyun atau ke Jimin. Jimin banyak sekali menghadiri acara seperti acara-acara musik rapper, terus acara-acara reality show yang lainnya itu sering muncul. Tapi kalau Mina itu jarang banget teman-teman. Drama itu yang aku tahu ya cuma Hospital Ship sih. Nggak tahu kalau mungkin ada yang lainnya, kalian bisa komen di bawah ya. Dan di sini aku lihat kayak anak emasnya itu ya si Jimin sama si Solhyun. Dan Solhyun sendiri ini dia berteman baik dengan Jimin. Dan setelah kasus ini mencuat, Solhyun juga menjadi sorotan banyak serangan netizen gitu ya. Jadi menurut aku sih kalian jangan terlalu menyerang dulu ya teman-teman, karena kan kita juga nggak tahu yang terjadi di dalam itu seperti apa. Kita kan cuma dapat dari berita-berita orang luar. Ya memang Mina, aku akuin dia cukup berani dan dia pasti sudah berpikir berpuluh-puluh atau beribu-ribu kali untuk mengepus semua isi curhatan dia itu. Dan kita harus mengapresiasinya, kita harus mendukungnya, kita harus tetap menjaga Mina gitu ya. Karena aku nggak mau hal ini akan terjadi berakhir buruk seperti idol-idol yang sudah tinggal namanya aja gitu ya. Karena patut disayangkan banget teman-teman kalau kita kehilangan banyak idol gitu ya. Walaupun aku pribadi bukan penggemar atau
fanatiknya si AOA ini, tapi aku cukup menikmati semua lagu-lagunya dan cukup disayangkan kalau mereka akan berakhir seperti ini gitu loh ya. Dan aku sebenarnya juga nggak ada masalah dengan semua membernya. Jadi menurut aku di sini cuma sebagai pengamat dan aku mau berpesan dengan kalian semuanya, bullying itu bukan hal yang baik ya teman-teman. Sampai sekarang pun aku eh, tetap menjaga tutur kata aku. Jadi kalau aku ketemu sama teman-teman, aku ketemu sama orang-orang gitu, aku cukup menjaga lisan aku untuk berbicara karena belum tentu yang kita utarakan itu baik menurut kita, baik juga menurut orang lain gitu ya. Jadi nggak selamanya apa yang kita lakukan itu bisa menyenangkan orang lain. Kadang-kadang bisa berakibat terbalik dari pemikiran orang lain itu. Jadi aku harap kalian itu bisa berpikir lebih baik lagi ya teman-teman kalau mau ngomong gitu ya. Karena yang seperti aku bilang tadi, orang yang membuli itu tidak pernah ingat atau tidak pernah sadar kalau mereka itu sedang membuli, tapi sebenarnya mereka sedang membuli orang tersebut begitu. Dan di sini aku juga mau pesan lagi sama kalian ya teman-teman, kalian harus aware sama lingkungan sekitar kalian. Kalau kalian lihat ada teman kalian yang dibullying, mungkin kalian lagi ada di sekolah gitu ya, terus kalian lihat teman satu kelas kalian kayak dibully gitu, dijelek-jelekin, diapa-apain. Kalau kalian takut kalian juga dibully, kalian lapor ke guru BK. Kalian ceritain kalau kejadiannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sekarang kan sudah ada HP, jadi bisa direkam buat bukti. Ini mereka sedang bully, Bu. Bukan bermaksud kita itu tukang ngadu ya teman-teman, kayak tapi kita itu berusaha untuk meminimalisir bullying tersebut. Dan kalau kalian seorang guru gitu ya, atau mungkin seorang badan administrasi apalah gitu, menerima laporan hal seperti ini, jangan langsung ngejudge ya teman-teman. Kalian harus pelan-pelan menghadapi orang yang bullying tersebut gitu ya, baik korban maupun pelaku bullying. Jadi kalian nggak perlu langsung frontal menuduh mereka gitu, karena itu akan mengakibatkan luka fisik mereka gitu. Jadi psikis mereka itu akan terluka gitu ya. Kalau orang yang dibully, mereka akan sedih banget dan merasa semakin takut kalau kalian memojokkan atau kalian langsung memfrontalkan menuduh dia sedang dibully. Dan untuk orang yang membuli, dia akan sangat marah kepada korban dan juga kepada yang melapor. Jadi nanti bisa-bisa yang membuli ini tambah parah gitu ya. Kalian harus pelan-pelan menghadapi mereka. Kalau perlu berbicara dulu dengan psikiater dan meminta solusi bagaimana cara membujuk orang yang menjadi korban dan juga orang yang menjadi pelaku gitu. Jadi kalian harus meminimalisir kejadian bullying ini. Kalian juga bisa bilang kepada orang tua, mungkin kalau sama guru nggak mempan, sama orang tua kalian jelasin. Sebenarnya banyak-banyak baca buku psikologi itu bermanfaat juga loh teman-teman. Aku sering nonton drama, sering nonton film yang berhubungan tentang psikologi. Aku juga punya adik yang sekolah di psikologi, jadi kayaknya kita sering tukar pendapat gitu. Dan memang hal-hal seperti itu penting karena dengan itu kita bisa meminimalisir kejadian bullying di sekitar kita gitu ya. Jadi kita bisa membuat lingkungan kita jauh lebih kondusif, terus lebih aman, orangnya juga hidup dengan nyaman dan tentram gitu ya. Karena kalau seseorang depresi itu biasanya nggak akan memperlihatkan dia sedang depresi gitu ya. Makanya aku sering heran dengan orang-orang yang sering banget update di Instagramnya bahagia, bahagia, bahagia. Apakah mereka benar-benar bahagia atau itu semua hanya kedok mereka supaya mereka terlihat bahagia di medsos, tapi pada kenyataannya mereka sebenarnya tidak dalam kondisi baik-baik saja. Nah, itu aku juga sering berpesan sama teman-teman karena kelihatan dari mata mereka waktu mereka bahagia itu kelihatan banget, karena mata itu nggak pernah bisa bohong. Ciele. Ya pokoknya begitulah teman-teman. Aku sering juga bertukar pendapat dengan teman-temanku yang tahu tentang psikologi, jadi aku juga meminta pendapat mereka bagaimana dengan kasus ini, dan mereka juga menanyakan hal yang sama. Buat kalian semua, tetaplah baik pada siapapun. Kalian harus baik kepada semua orang walaupun dia sudah membuli kalian. Kalian tidak harus membalas dengan bulian, karena kalau kalian membalasnya sama aja kalian seperti mereka. Begitu sih. Aku juga sekarang berusaha maafkan semua orang yang mungkin sudah menyakiti aku. Mereka tidak sengaja berkata kasar kepada aku sudah memaafkan mereka semua walaupun gak 100%. Karena aku juga gak bisa nyuruh kalian 100% maafkan orang yang udah nyakitin kalian. Pasti itu membekas banget di perasaan kalian gitu ya kan.
Dan aku harap kalian akan tetap jadi orang yang baik. Oke, dari kasus ini kita banyak banget belajar. Semoga kalian